Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Generasi Genggong, Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Generasi Genggong, Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yakni Bapak Abu Yazid Adnan Gutni MHI dan Bapak Ramdan Nogianto MH. Saya atas nama Mahfud Zaini dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam dan Hasan Genggong akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak di Luar Nikah di Desa Batu Panjang Perspektif Hukum Islam. Latar belakang status anak di luar nikah menjadi permasalahan hukum sosial yang sering diperdebatkan dalam sistem hukum, termasuk hukum Islam, hukum adat. Dalam hukum adat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat di Desa Batu Panjang, status anak di luar nikah sering kali dikaitkan dengan nama baik keluarga dan posisi sosial mereka di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji bagaimana pendahuluan masyarakat terhadap status anak di luar nikah di Desa Batu Panjang dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah: bagaimana pandangan masyarakat Desa Batu Panjang terhadap status anak di luar nikah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, bagaimana hukum Islam mengatur status anak di luar nikah serta hak dan kewajiban dalam keluarga. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian pandangan masyarakat Desa Batu Panjang dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai status anak di luar nikah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Batu Panjang terhadap status anak di luar nikah dalam kehidupan sosial dan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur status anak di luar nikah serta hak dan kewajiban dalam keluarga. Yang ketiga, untuk mengetahui kesesuaian pandangan masyarakat Desa Batu Panjang dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai status anak di luar nikah. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua, yaitu manfaat praktis bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi masyarakat, yang pertama itu bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Batu Panjang mengenai status anak di luar nikah. Untuk bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara hukum Islam. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup konsep anak di luar nikah menurut hukum Islam yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun tetap memiliki hak perlindungan dan kasih sayang. Selain itu, dikaji pula pandangan masyarakat sebagai bentuk persepsi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan norma setempat. Perspektif ini membantu memahami bagaimana masyarakat Desa Batu Panjang memaknai dan menyikapi status anak di luar nikah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 5 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Nisca MA tahun 2018 dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas Studi di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Yang kedua, Hirjati N 2017 dengan judul Peran Notaris dalam Kepastian Bagian Warisan untuk Anak di Luar Nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, yaitu Hendrawan I 2019, yaitu kedudukan hak waris anak di luar nikah dalam kurung studi komparasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Yang keempat yaitu Ilyas I, Yunus dan Zainuddin Z tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris dan Anak, Hak Waris Istri dan Anak. Yang kelima yaitu Hendra Kasim, M. Thohir dan Gani A dan Najmuddin N tahun 2024 dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap DUI Menre dan Mahar dalam kurung perkawinan masyarakat suku Bugis Kecamatan Martengai Kabupaten Sindereng Repang. Metode penelitian. Di sini yang pertama itu tempat di mana saya melakukan metode penelitian, yaitu tempat penelitian yang saya teliti yaitu di Desa Watu Panjang, lebih tepatnya di Kecamatan Kerucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Nomor 2 yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Watu Panjang yang menjadi fokus untuk mengetahui pandangan, sikap, dan pemahaman mereka terhadap status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat Desa Watu Panjang terhadap status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Data dan teknik pengumpulan data. Di sini, dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dioleh langsung oleh masyarakat Desa Watu Panjang melalui wawancara dengan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang dianggap mengetahui isu tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dokumen, dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data ini digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pandangan masyarakat terhadap status anak di luar nikah perspektif hukum Islam. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dan keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu dengan memverifikasi data dari berbagai sumber dan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan baik dari segi kata maupun ucapan, saya selaku insan yang penuh dengan salah yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.